96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Jamaah sekalian, sore hari ini Zona Islami Spesial Ramadan kajian kitab Maqasidus Shaum akan membahas seputar Lailatul Qadar. Nanti akan disampaikan secara lengkapnya oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Muhsin. Langsung saja kawan perkasa, muslimin muslimat, santri putra, santri putri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, kita mulai Zona Islami Spesial Ramadan. Kajian kitab Maqasidus Shaum langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, dan juga para santri Pondok Al-Fatahiyah. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan melanjutkan kajian Zona Islami. Tema kita adalah seputar meraih malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis fil timasi Lailatul Qadar. Fasal yang kelima ini menjelaskan tentang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lailatun syarifah, faddalahallah ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Keutamaan dari Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan Lailatul Qadar itu melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan laisa fiha Lailatul Qadar. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun itu 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan. Keterangan dalam Tafsir Shawi, Syarah Tafsir Jalalain. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, yang Allah muliakan melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun 83 tahun lebih 4 bulan. Yang di April tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, yang 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian wasumiyat Lailatul Qadar, dinamakan Lailatul Qadar itu artinya apa? Imma li syarafi qadriha wa ului manzilatiha, wa imma li annal arzak wal ajal minas sanah ila sanah tuqaddaru fitil kalailah. Dinamakan Lailatul Qadar itu ada dua kemungkinan makna. Yang pertama bisa disebut Lailatul Qadar itu Lailatul Syaraf, disebabkan karena malam tersebut itu mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma li annal arzak wal ajal minas sanah ila sanah tuqaddaru fitil kalailah. Atau makna yang kedua, disebabkan karena di malam tersebut Allah Ta'ala niku mentakdirkan tentang rizki ajal dari tahun ke tahun. Jadi maksud ditakdirkan itu Allah menampakkan takdir untuk
makhluknya yang 1 tahun yang akan datang, kemudian takdir tersebut diserahkan kepada para malaikat yang bertugas mudabbiratil umur, 4 malaikat untuk mengaturnya. Itu diberikan, ditampakkan takdir makhluk untuk 1 tahun yang akan datang itu di malam kemuliaan tersebut atau di Lailatul Qadar. Sehingga makna dari Lailatul Qadar niku ada beberapa makna, kemungkinan ya. Jadi bisa diartikan Lailatul Qadar niku Lailatul Syaraf wa Dzatil Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bisa diartikan malam kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan malam tersebut itu melebihi dari kemuliaannya 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian yang kedua disebut Lailatul Qadar lailat penuh malam kemuliaan, lima yaqa'u fiha min tanazzulil malaikah. Karena di malam tersebut malaikat-malaikat langit termasuk malaikat Jibril sama turun ke bumi. Kemudian lima yanzilu fiha minal barakah warahmah wal maghfirah. Seterusnya disebut malam kemuliaan karena di malam ini, di Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, rahmat, maghfirah itu di malam tersebut. Sehingga dengan begitu Lailatul Qadar bisa diartikan dengan Lailatul Syaraf, yaitu malam kemuliaan. Kemudian makna yang kedua dari Lailatul Qadar itu Lailatul Takdiril Umur, malam penentuan takdir. Malam penentuan takdir. Maksudnya malam penentuan takdir itu apakah Allah mentakdirkan di malam itu takdir yang baru? Oh mboten. Maksud dari Lailatul Takdiril Umur idharuha fi diwanil mala'il a'la. Jadi Allah Ta'ala itu menampakkan jadi maksudnya Lailatul Takdiril Umur niku Allah Ta'ala niku menampakkan takdirnya makhluk untuk 1 tahun. Kemudian takdir untuk makhluk 1 tahun ini kemudian diserahkan kepada mudabbiratil umur, 4 malaikat yang bertugas. Siapa 4 malaikat yang bertugas? Wahum Jibril, pertama malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. 4 malaikat ini termasuk 4 malaikat yang bertugas mengatur. Ya, jadi makna yang kedua Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Takdiril Umur. Kalau makna asli nih Takdiril Umur itu ya malam penentuan takdir. Tetapi maksud daripada Takdiril Umur itu bukan mentakdirkan sesuatu yang baru memutuskan boten, tetapi takdir itu sudah ada pada zaman azali. Lalu takdir tersebut ditampakkan, idharuha. Jadi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian takdir tersebut diserahkan kepada 4 malaikat yang bertugas, ya tadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, diserahkan ini. Lah takdir yang diserahkan itu takdir apa? Yes, semua takdir yang berhubungan dengan 1 amril maut, urusan kematian. Ya, untuk 1 tahun yang akan datang itu siapa saja yang akan mati, kemudian meninggalnya di mana, kemudian urusan rizki, rezekinya bagaimana, ini sudah ada ketentuan itu. Nah, di Lailatul Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan sekali lagi idharuha, menampakkan takdir untuk makhluknya, takdir 1 tahun yang akan datang itu ditampakkan oleh Allah, kemudian diserahkan kepada
malaikat yang bertugas mudabbiratil umur. Mudabbiratil umur itu ada 4, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Jadi itu maksud daripada Lailatul Qadar disebut Lailatul Takdiril Umur. Jadi malam penyerahan takdir. Jadi bisa diartikan Lailatul Qadar niku malam penyerahan takdir kepada mudabbiratil umur, 4 malaikat yang bertugas. Kemudian itu makna dari Lailatul Qadar. Jadi bisa diartikan malam kemuliaan, memandang di malam itu mulyane khairun min alfi syahrin. Tapi juga bisa diartikan Lailatul Qadar, Lailatul Takdiril Umur, karena di malam tersebut Allah Ta'ala niku menyerahkan takdir untuk makhluk dalam jangka 1 tahun itu diserahkan kepada mudabbiratil umur, 4 komandannya malaikat yang bertugas, yaitu Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Ini masalah takrif. Kemudian di dalam kita mencari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam berapa? Ini penting disebutkan bahwa pendapat tentang Lailatul Qadar ya, di sini ada 40 pendapat. Jadi Lailatul Qadar kapan itu ada 40 pendapat, wa fiha arbauna qaulan. Jadi pendapat kapan Lailatul Qadar itu ada 40 pendapat, itu kalau dijelaskan semuanya. Cuma wa mala al Imam Syafi'i ila annaha Lailatul Hadi awis salis wal ishrin. Cuman kalau Imam Syafi'i memang napa niku beliau lebih condong kepada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan dan malam-malam ganjil. Maka disebutkan kalau dalam kitab-kitab Syafi'iyah wahiyya munhasirah fil ashril awakhir. Jadi Lailatul Qadar itu diringkes, tidak akan keluar dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Walayalil witri arjaha, malam-malam ganjil lebih diharapkan. Jadi nek cara mazhab Syafi'i itu yang Lailatul Qadar itu ya bisa mulai malam selikur sampai selesai, sampai malam terakhir Ramadan, bisa itu. Nah, malam-malam yang ganjil, malam selikur, malam pinten 23, 25, 27, 29 itu lebih diharapkan. Ini kalau dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tetapi sekali lagi bahwa pendapat tentang Lailatul Qadar itu banyak sekali ya di kalangan ulama. Kalau dijelaskan semua di sini dikatakan arbauna qaulan ya. Jadi 40 pendapat. Maka untuk sikap hati-hati kita untuk memperoleh Lailatul Qadar dos pundi, sebisa mungkin kita cari Lailatul Qadar itu mulai malam pertama sampai malam terakhir. Ini jelas kita akan dapat. Jadi kalau kita napa niku mencari Lailatul Qadar mulai malam 1 ya, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5 sampai malam terakhir bulan suci Ramadan, maka niscaya kita pasti akan dapat Lailatul Qadar. Pasti kita akan dapat insyaallah. Kenapa? Karena semua malam kita cari itu lebih berhati-hati ya, lebih banyak potensinya dapat daripada hanya dijujuk saja ya. Sebab ada orang itu yang mencari Lailatul Qadar itu mau dijujuk, mungkin malam ini saja, malam ini ndak usah. Terkadang malam sing dikarani ndak usah itu justru bisa saja Lailatul Qadar. Makanya yang enak, orang yang hati-hati, para ulama, para orang-orang soleh itu dia ndak akan milih mboten, tapi semua malam dari bulan suci Ramadan itu akan
diperlakukan seperti Lailatul Qadar. Artinya orang-orang yang mulia itu akan berusaha menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Dianggapnya Lailatul Qadar. Jadi mulai malam siji dianggap Lailatul Qadar. Sehingga mempeng ibadah, sholat tarweh dilakukan, tadarus, ya, deres dan sebagainya, zikir. Malam 2 juga begitu. Diperlakukan seperti Lailatul Qadar. Malam 2 ngibadah maksimal, sholat tarweh tidak ditinggal, ya, tadarus, zikir dan seterusnya. Malam 3 juga sama. Sampai kapan? Sampai malam terakhir. Maka diperlakukan seperti itu. Sehingga kalau orang itu mencari Lailatul Qadar dengan cara seperti ini, ya, semua malam di bulan Ramadan diperlakukan seperti Lailatul Qadar, artinya diisi dengan ibadah-ibadah, niscaya dia akan dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Pasti dia akan dapat, ya. Di samping dia dapat Lailatul Qadar, dia akan dapat kemuliaan dari malam-malam bulan Ramadan yang lain. Jadi pahalanya itu berlipat-berlipat ganda, ya. Ini bagi orang yang mencari Lailatul Qadar dengan menghidupkan semua malam di bulan suci Ramadan. Makanya kita yang paling baik itu jangan sampai kita pilih malam. Wah, ini kalau 10 hari pertama ini bukan ini, tidak ada Lailatul Qadar ini. Kemudian 10 hari kedua ini juga tidak ada ini. Baru malam terakhir 10 hari terakhir mempeng ibadah. Loh, orang seperti ini kalau bisa jangan kita seperti itu, jangan, ya. Kita berusaha mulai malam pertama, malam kedua sampai malam terakhir itu kita perlakukan seperti halnya kita memperlakukan malam Lailatul Qadar. Artinya kita hidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan berbagai macam ibadah. Kalau begitu niscaya kita akan dapat Lailatul Qadar tersebut. Di samping niku kita akan dapat napa? Bonus menghidupkan malam-malam lain dari bulan suci Ramadan. Nggih. Disebutkan bahwa napa niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku lho, Kanjeng Nabi nggih, itu dengan keluarganya itu betul-betul berusaha menghidupkan malam-malam Ramadan tidak seperti selain Ramadan ini. Jadi disebutkan bahwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Sayyidah Aisyah menuturkan bahwa Kanjeng Nabi niku menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan tidak seperti menghidupkan malam di luar Ramadan. Artinya kalau di malam bulan suci Ramadan mulai malam 1, ya, malam 2, malam 3 itu betul-betul dihidupkan sehingga maksimal ibadah itu. Nah, wa fil asril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi rawahu Muslim. Terlebih-lebih, ngoten lho nggih. Terlebih-lebih 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Artinya kalau kita niru Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita niru keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, maka sikap kita di malam-malam bulan suci Ramadan terus pundi, setiap malam dari bulan suci Ramadan kita menghidupkan dengan ibadah, dengan sholat tarweh. Mula sholat tarweh itu aja sampai gutang, ya. Jadi aja sampai gutang, nggih, tarweh. Jadi mulai malam 1 sampai malam terakhir usahakan ojo sampai gutang sholat tarweh. Di samping niku kita lakukan ibadah seperti zikir, ya, termasuk ngaji seperti ini, ya, kemudian zikir dan lain sebagainya kita laksanakan ini di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Kemudian nanti pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kita tambahi, ngoten lho ya. Kita tambahi, mulai setat itu kita sudah mempeng, kita maksimal, jangan sampai meninggalkan tarweh. Kemudian setelah memasuki malam selikur dan sampai habis
itu lebih maksimal lagi. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ojo sampai kita niki seperti ngapunten kebanyakan orang mungkin yang kurang semangat nggih. Jadi mereka itu biasanya ada yang begini tradisinya. Kalau malam pertama tarweh, kemudian nanti di tengah kosong. Ya, kosong. Kemudian ketika sudah mendekati hari raya baru mempeng lagi. Itu jangan begitu ya. Kita jangan begitu. Tapi kita berusaha menghidupkan setiap malam dari bulan suci Ramadan untuk ibadah, terutama pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Pun. Jadi kalau masalah kapan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sebab memang dirahasiakan oleh Allah. Tujuan dirahasiakannya apa? Tujuan dirahasiakan oleh Allah tersebut ihya'u jami'il layali bil ibadah. Jadi supaya awake dhewe niku di setiap malam bulan Ramadan ben ngibadah lho karepe. Mula karo Gusti Allah dirahasiakan. Coba jenengan bayangno. Umpama Lailatul Qadar itu umpama dijelas nih, oh Lailatul Qadar tahun ini malam 1 Ramadan, misal begitu. Maka kira-kira banyak orang itu yang ibadah malam siji tok. Malam setelahnya banyak yang tidak menghidupkan. Kenapa lah? Lailatul Qadar wis kliwat. Ya dah? Atau mungkin ditentukan Lailatul Qadar misalnya malam 17 Ramadan. Maka biasa nih orang itu jujuk saja. Malam siji rapatek mempeng, malam loro ndak, malam telura, ya dah? Terus malam pas ketepatan malam Lailatul Qadar mempeng, akhirnya ngibadahi mong malam itu saja. Nah, maksud dirahasiakannya supaya kita ibadahnya ndak begitu gitu loh. Jadi wa hikmatu ibhamiha ihya'u jami'il layali bil ibadah. Ngaten. Jadi kenapa sih karo Allah Ta'ala kok Lailatul Qadar itu kok dirahasiakan? Tujuane supaya awake dhewe niku gelem ngurip-ngurip semua malam bulan Ramadan. Sehingga kalau kita menghidupkan semua malam Ramadan, di samping kita pasti akan dapat Lailatul Qadar, di samping niku kita akan dapat kemuliaan-kemuliaan yang lain. Ngoten lho nggih. Niki tujuannya Allah Ta'ala ngoten, sehingga akhirnya kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita pahami bahwa Lailatul Qadar niku termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad. Jadi Lailatul Qadar niku termasuk keistimewaan yang hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat lain mboten nangsa Lailatul Qadar niku ora enek. Jadi sing enek mung umate Kanjeng Nabi. Loh, kenapa kok Lailatul Qadar dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad? Nggih, niku termasuk perjuangane Kanjeng Nabi. Jadi dalam napa masalah asbabun nuzul ayat inna anzalnahu itu banyak sekali riwayat, di antaranya ngeten. Jadi ada pada zaman Nabi Muhammad ada orang yang bercerita, ya, orang yang bercerita bahwa kaum Bani Israel itu di antara salah satu dari orang Bani Israel itu enten sing hamalas silah. Kalau siang hari dia itu puasa sambil membawa pedang, artinya sambil jihad di jalan Allah Ta'ala selama pinten 1000 bulan. Jadi selama 1000 bulan dia itu kalau siang puasa sambil jihad, kalau malam tahajud, ya. Kalau malam tahajud, kalau siang napa puasa sambil jihad. Ini sampai waktu 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad niku wau mikir, cara bahasa kita mikir, beliau merenung, beliau mikir nih umat ini ki, ya Allah, umatku ki umure titik-titik, umure pendek-pendek, amale nggih sekedhik, dos pundi binjing.
apa iso ngungkuli umat-umat saderengipun. Ngaten nggih. Akhire Allah subhanahu Kanjeng Nabi Muhammad matur dateng Allah taala, ya Rabb ja'alta ummati aksarul umam a'maron wa aqalluha a'malan. Ya Allah, Engkau telah menjadikan umat kula niku umat sing umure cendhek. Umure umate Kanjeng Nabi kan cendhek-cendhek, wa aqalluha a'malan. Amale nggih kedhik. Napa saged umat kula niku benjing di hari kiamat wonten akhirat ketika dibandingkan dengan umat-umat yang lain napa saged ngungguli kemuliaane pahalanipun. Lalu Allah Subhanahu wa taala niku memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dengan Lailatul Qadar. Nah, sehingga akhirnya dengan kemuliaan Lailatul Qadar niki meskipun umure umate Kanjeng Nabi niku sekedhik, umure cendhek-cendhek paling 3 tahun. Lek niru Kanjeng Nabi 3 tahun. Kadang punjul titik, kadang kurang, kadang urung sampai 50 wis ninggal, gitu. Itu apabila benar-benar memperhatikan Lailatul Qadar ini dan berusaha betul untuk mencarinya, maka niscaya kemuliaannya tidak akan kalah dengan umat-umat dahulu. Sing umat-umat biyen niku enten sing umure 950 tahun. Ya. Umat umure 950 tahun. Enek sing 850 tahun. Umat-umat dulu ya. Umat-umat dahulu sampai sak monten niku umure. Nah, umat Kanjeng Nabi umure pendek-pendek. Lek niru Kanjeng Nabi pinten? Swidak 3 tahun Kanjeng Nabi. Lah sakniki coba jenengan bayang nih, kalau ndak ada kemuliaan Lailatul Qadar, kira-kira ya kalah umat Kanjeng Nabi. Wong umpama umat dulu sing umure 950 tahun, umpama maksiat 100 tahun, tapi ngibadahe 850 tahun sean, masih banyak. Ya, umat sing umure 850 tahun, umpama maksiat 50 tahun, ibadahe 800 tahun. Lah saiki umat Kanjeng Nabi pinten? Swidak 3. Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Kathah-kathahe umat Kanjeng Nabi umure antara swidak sampai 70. Lah niki lho. Nah, sakniki jenengan bayang nih, umpama swidak tahun mempeng ibadah. Tapi nggih dereng saged wong napa kan waktu tamyiz, iya toh? Kalong waktu tamyiz. Kita mulai diperintah untuk ibadah ketika balik, nggih toh? Ketika balik, jadi sebelum balik lek wis tamyiz, ketika kita ibadah sah, amal kita untuk orang tua kita. Tapi amal yang untuk kita sendiri itu setelah balik. Ketika kita balik, baru itu amal pahala dari amal itu untuk diri kita sendiri. Nah, usia balik sampai kira-kira meninggal, katakan meninggal berapa? 65 tahun umpama, 65 tahun meninggal. Kemudian balik umpama 15 tahun, berarti kesempatan ibadah berapa? Yang untuk diri sendiri 15, 65, 50 tahun. Ya toh? 50 tahun ngibadah. Katakan 50 tahun ngibadah itu kalau umur kita pinten? 65. Ngibadah mulai umur 15 sampai ngedur ya, sampai wafat ngibadah, itu berarti kesempatan ngibadah kita hanya 50 tahun, sekitar 50 tahun. Dibanding nih dengan umat dulu, umat sing umure 950 ya, umpama maksiat 50 tahun ngibadahi sik 900. Sehingga kalau lawaran ya kalah umat Kanjeng Nabi. Tetapi ternyata umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan kalah. Meskipun umure pendek-pendek, tetapi tidak akan kalah dengan umat-umat sing umure sampai 900 tahun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Mula ayatipun inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Coba jenengan bayangkan. Umpama setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar. Maka di satu malam itu nilai ibadah kita luweh apik tinimbangane ngibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan tadi
lek didadekne tahun pinten 83 tahun lebih 4 bulan. Coba bayangkan, berarti andaikan kita dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, berarti khusus Lailatul Qadar selama 10 kali kita dapat, karek ngeping nih berarti piro? 83 tahun lebih 4 bulan ping 10, berarti podo karo ngibadah luweh apik tinimbangane ngibadah selama 834 tahun. Itu sik Lailatul Qadar tok. Karena setiap satu malam atau satu Lailatul Qadar itu nilainya luweh apik tinimbangane ngibadah selama 83 tahun 4 bulan. Nek 10 wis ping pira? Padha karo ngibadah 834. Jajal saiki awake dhewe pomo nemoni Ramadan selama 15 tahun pingno 83 tahun lebih 4 bulan ping 15. Berapa itu sudah? Maka ibadah di Lailatul Qadar tok niku nilainya sudah wis ngalah-ngalah nih ngibadah padha karo 1000 tahun lebih. Itu belum ibadah yang lainnya, belum di selain Lailatul Qadar. Makanya umat Nabi Muhammad itu ndak akan kalah asalkan benar-benar nggatek nih Nabi Muhammad SAW. Kalau kita benar-benar nggatek nih Kanjeng Nabi, kita diperjuangkan oleh Nabi tentang Lailatul Qadar ini, kok benar-benar kita nggatek nih, kita benar-benar maksimal mencari Lailatul Qadar, mulai malam 1 kita cari. Kita hidupkan malamnya. Malam 2 kita maksimal ibadah. Malam 3 kita maksimal ibadah sampai habis, jaminan insya Allah pasti kita akan dapat Lailatul Qadar. Umpama setiap tahun kita begitu, jaminan kita dapat Lailatul Qadar. Di samping Lailatul Qadar kita dapat kemuliaan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ngoten lho nggih. Jadi makanya saya menyarankan kepada semua santri ini ya, semua santri dan menganjurkan kepada semua pendengar Radio Perkasa FM ya, untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ora usah dipilih, itu ya. Ora usah dipilih, tapi bagaimana kita hidupkan setiap malam dari bulan Ramadan dengan ibadah, niscaya kita nanti akan dapat Lailatul Qadar. Nah, cuman nanti pada 10 hari terakhir ditambahi malih. Ditambahi malih ngibadahi, luweh ditingkatke malih, geduk nih. Ngoten, itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau begitu pasti kita akan dapat. Kemudian bagaimana cara kita dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar? Ulama menyebutkan ada 3 tingkatan seseorang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, mendapatkan kemuliaan secara penuh. Ya, a'la maratibi ihyaiha ayyuhyal lail kullahu bi anwa'il ibadah. Jadi yang paling bagus, paling tinggi itu apabila orang menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Malam itu mulai kapan? Mulai maghrib. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Ini ibadah mulai maghrib sampai subuh. Berapa jam? Katakan maghrib 5:30 ya, 5:30 sampai subuh berapa jam? Kira-kira ada 10 atau berapa jam ya, kurang luwih sak monten. Ini ibadah selama itu. Pokok malam mulai maghrib ngibadah terus. Ya ngibadah itu ada kalanya napa niku mungkin untuk sholat, mungkin untuk zikir, karo mlaku untuk zikir, mungkin untuk baca Quran dan seterusnya. Pokok dipenuhi dengan semua bentuk ibadah. Ini yang paling bagus, termasuk di dalamnya ada doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi termasuk kalau kita misalnya kesel nopo sholate, ya mungkin kita sambil jalan-jalan karo ndonga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, panjenengan menika
zat sing moho ngapura Gusti, tuhibbul afwa panjenengan menika remen menawi paring pangapura, fa'fu anni panjenengan ngapura dosa-dosa kula Gusti. Ini termasuk doa menyongsong Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, itu ya. Jadi kalau melakukan sakit itu ya. Kalau kita kesel zikir, kita kesel maca Quran, ya kami ambil jalan, tidak apa-apa. Tapi sambil berdoa, maca donga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita isi dengan zikir yang lain, sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu, kalau jalan-jalan subhanallah subhanallah subhanallah, kalau jalan-jalan kan bisa. Ini kalau kita pengen maksimal mulai maghrib sampai subuh kita isi dengan ibadah. Ini paling tinggi-tingginya orang mendapatkan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lek ora iso koyok ngini, kalau ndak bisa tingkatan yang ini medun, ausatuha, wis tengah-tengah mawon. Bagaimana kalau tengah-tengah? Yaitu ayyuhya mu'dhamal lail bima dzukir. Kita ibadah setidaknya separuh dari malam. Kalau katakan malam itu mulai maghrib sampai subuh itu 10 jam, berarti setidaknya kita ambil separuh, 5 jam. Ya, kita 5 jam, 5 jam sing awal apa 5 jam sing akhir. Kalau 5 jam yang akhir berat, sing penak sing awal. Mulai maghrib, sholat tarweh ojo kok tinggal, itu enak. Ya, kita enak sudah. Kalau kita ngibadah 5 jam yang akhir, bar jam 12 bengi ya berat. Ya berat, tapi kalau mulai maghrib sudah kita siapkan untuk ibadah, kemudian kita persiapan jamaah maghrib, kemudian ba'diyah, tadarus Quran, kemudian kita sholat qobliyah isya, ya toh, sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, kemudian kita sholat tarweh, kemudian kita melanjutkan sholat witir, bar ngono sik tadarus, itu masih enak. Maka setidaknya kalau tidak bisa penuh kita dapatkan menghidupkan Lailatul Qadar, paling ora separuh, ausat tengah-tengah, yaitu kita ambil separuh malam kita hidupkan malam tersebut. Itu tengah-tengah. Nah, paling minim seseorang dikatakan menghidupkan Lailatul Qadar, paling minim niki, yaitu napa? Ayyusalliyal isya fi jama'atin wa ya'zima ala sholati subuh fi jama'ah. Jadi seseorang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar paling pendek, paling ngisor dhewe, ya, paling sederhana, itu sing penting dheweke salat isya berjamaah, ya ta? Salat isya berjamaah diteruske tarweh, kemudian bar ngoten duwe azam niat akan melakukan salat subuh berjamaah. Dengan dia salat isya berjamaah karo subuh berjamaah, itu saja dia sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi sing paling cendek ya setidaknya kita ya paling ora kalau ndak bisa paling tinggi ya ora-ora ini tengah, separuh dari malam-malam bulan Ramadan kita hidupkan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat Lailatul Qadar. Allahumma amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum berpisah, kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa. Semoga baik. Ya, mari kita tutup acara Zona Islami ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita nasib yang baik fid dunya wal akhirah. Puasa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Allah mentakdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan shalih maqbulah. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.